Di episode yang lalu setelah Daigo berhasil menemukan para anak-anak yang akan dijadikan tumbal, tidak disangka para keluarga Goto ternyata berhasil mengepungnya. Dipimpin oleh salah satu yang terkuat dari keluarga Goto, yakni Sadamu. Mereka mencoba untuk membunuh Daigo dan seluruh anak-anak tersebut sebab mereka sudah mempunyai tumbal cadangan, yakni istri dan putri Daigo yang berhasil mereka culik. Namun karena tidak ingin mati konyol diserbu oleh keluarga Goto, Daigo pun mencoba memberikan perlawanan sampai-sampai membuatnya teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam. Iya, setelah sekian lama Daigo memutuskan untuk menjadi polisi yang baik. Kebrutalan keluarga Goto memaksanya untuk mengingat masa lalunya yang kelam saat ia menjadi polisi yang juga sangat-sangat brutal dan tidak kenal ampun. Seperti yang kita sudah lihat di season 1, kalau Daigo dahulu adalah polisi yang bengis, brutal, bahkan semua penjahat pasti akan langsung ia bunuh walaupun cuman sekedar maling ayam. Setelah kejadian terakhir saat ia mencoba menyelamatkan putrinya Mashiro dari seorang pedofil, Daigo berjanji kepada istrinya untuk tidak membunuh lagi. Namun karena kali ini Daigo tidak punya pilihan, apalagi menghadapi keluarga Goto yang tidak waras. Akhirnya Daigo pun terpaksa mengeluarkan sisi bengisnya tersebut dan membantai semua keluarga Goto dengan sangat brutalnya. Namun setelah Daigo mengamuk, ternyata beberapa keluarga Goto yang tersisa malah menggunakan cara licik dengan menyandra Kanako dan juga putranya. Daigo benar-benar tidak punya pilihan dan bingung harus bagaimana. Dan di saat itulah dari kejauhan tiba-tiba saja, ya, ternyata Yosuke berkhianat kepada keluarga Goto. Tentu saja karena memang Yosuke sejak awal tidak setuju dengan tradisi kanibal yang dianut di desa Kuge. Sedari awal ia sangat ingin mengakhiri tradisi tak lazim tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mengkhianati keluarga Goto dan mencoba membantu Daigo. Sementara di tempat lain, Keisuke ternyata berhasil menyelamatkan Sumire dan memintanya untuk berlindung dengan para keluarga Goto lainnya. Karena peperangan telah usai dan dimenangkan oleh keluarga Goto, mereka pun membakar para jasad-jasad pasukan militer dengan sangat kejamnya. Namun tidak luput, keluarga Goto juga banyak menanggung korban jiwa dari yang terluka parah sampai tewas. Dan karena Daigo tidak ingin peperangan ini terus berlanjut, ia pun mencoba untuk menghubungi Keisuke untuk gencatan senjata dan berdamai. Namun sayang, tawaran Daigo yang sangat masuk akal itu ternyata malah ditentang oleh salah satu keluarga Goto. Bukannya menerima tawaran damai tersebut, ia malah kembali mengancam Daigo dengan istri dan putrinya yang sudah mereka culik. Tentu saja mengetahui kalau istri dan putrinya malah akan dijadikan tumbal selanjutnya. Daigo yang awalnya ingin berdamai pun berubah drastis menjadi iblis dan mengatakan kalau ia pasti akan membunuh semua keluarga Goto sampai ke akar-akarnya. Sementara Daigo sedang murka, di tempat lain si pimpinan SWAT yang telah dibantai, ia dikurung, disiksa habis-habisan sebelum akhirnya Iwao akan membunuhnya juga. Namun bukannya takut, ia malah tertawa terbahak-bahak dan mengoceh. Katanya keluarga Goto selama ini telah ditipu oleh nenek mereka, Gin Goto. Entah apa maksud dari Pak Tim SWAT ini, tapi Iwao mulai menyadari ada yang aneh karena ia memiliki kalung leluhur keluarga Goto. Yang rupa-rupanya Pak Tim SWAT ini adalah keturunan dari keluarga Goto juga. Bahkan yang mengejutkannya, dia mengatakan kalau sebenarnya seharusnya yang menjadi pemimpin keluarga Goto saat ini bukanlah Keisuke, tetapi dirinya. Ya, ternyata alasan Pak Tim SWAT ini mengatakan kalau keluarga Goto selama ini ditipu oleh nenek mereka, Gin Goto.
adalah karena seharusnya kakek buyutnya lah yang memimpin keluarga Goto. Tapi pada saat itu, nenek mereka Gin Goto merebut tahta kakek buyutnya. Dan akhirnya keluarga Goto pun menjadi seperti sekarang. Mereka ditipu dengan tradisi kanibal di keluarga tersebut. Karena dari ucapan Pak Tim Swat, sebenarnya keluarga Goto dahulu bukanlah kanibal. Dan monster yang selama ini ada di keluarga itu, Gin Goto lah yang menciptakannya. Entah apa maksud Pak Tim Swat, apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak? Karena sayangnya, Pak Tim Swat harus tewas karena Iwao yang langsung membunuhnya. Dan setelah Daigo murka karena istri dan putrinya akan dijadikan tumbal, tiba-tiba saja bentrok internal terpicu karena Keisuke yang tidak dipercaya lagi oleh keluarga Goto. Ia sudah dicurigai sebagai pengkhianat yang selama ini bekerja sama untuk mengakhiri tradisi desa mereka. Bahkan si cebol ini sampai berani-berani menodongkan senjatanya kepada Keisuke. Mereka memaksa Keisuke untuk segera membunuh Yuki dan Mashiro. Padahal ia ingin berdamai dengan Daigo karena adiknya Yosuke yang juga dijadikan sandra. Bersih tegang pun tak terbendung lagi karena Keisuke sudah terpojok sampai tiba-tiba Mashiro! Nigenasai! Ya, tiba-tiba saja Pak Wali Kota alias ayah tiri Keisuke datang dan mengatakan kalau dialah yang selama ini menjadi pengkhianat di keluarga Goto. Buktinya adalah telepon satelit yang ada pada Iwao langsung terhubung dengan ponselnya. Tentu saja semuanya bukan karena kebetulan. Pak Wali Kota tiba-tiba datang ke sana dan mengaku sebagai pengkhianat adalah karena ia ingin menyelamatkan Keisuke. Si Pak Wali Kota tahu kalau Keisuke sedang terpojok dan juga sudah dicurigai sebagai pengkhianat. Karena memang nyatanya sebenarnya sedari dulu, sejak kecil, Keisuke sudah tahu betul kalau ia harus segera mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Ia bekerja sama dengan ayahnya itu untuk mencari kesempatan tersebut. Namun sayangnya, ketika usaha mereka sudah hampir berhasil, kini mereka malah hampir ketahuan. Oleh sebab itu, si Pak Wali Kota pun berkorban agar Keisuke selamat dan bisa melanjutkan misi mereka untuk mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Sementara itu kita akan beralih di luar desa Kuge dengan Ai Goto, istri si Pak Wali Kota atau ibu Keisuke. Seperti yang kita ketahui di season 1, bahwa Ai Goto ini sudah hampir 20 tahun berhasil keluar dari desa Kuge bersama si Separo, yakni anak angkat yang berhasil ia selamatkan kala ia akan dijadikan tumbal 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu Ai Goto dan Separo selalu berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak terlacak oleh keluarga Goto. Namun sayangnya setelah 20 tahun lamanya kabur, pada hari itu saat pulang dari pasar, ternyata salah satu keluarga Goto berhasil menemukan mereka. Ai Goto sangat kaget dan ketakutan. Ia pun segera kabur, berlari menuju rumah. Tapi sayangnya sudah terlambat dan mereka pun setelah Ai Goto diburu oleh keluarga Goto, pada waktu yang sama ternyata Utada, sang penulis yang juga membantu Daigo, datang untuk menjemput mereka. Sesampainya di sana ia kaget karena rumah Ai Goto sudah berantakan dan malah ia harus tertangkap oleh si anggota Goto. Rupa-rupanya siluet yang kita lihat tadi tidak nyata karena ternyata Ai Goto dan si Separo masih hidup. Mereka pun keluar dari tempat persembunyian karena Utada yang akan dibunuh. Sambil perlahan-lahan mendekat dari belakang, ternyata si Separo sudah memegang sebotol air keras dan langsung melemparkannya ke wajah pria itu. Setelah mereka akhirnya selamat, Utada bergegas untuk membawa pergi Ai Goto untuk melindunginya. Di perjalanan ia pun menjelaskan temuan sejarah yang ia ketahui tentang keluarga Goto, tentang si monster yang ternyata ia diyakini sebagai Arahito
atau jelmaan seorang dewa. Ya, si monster ini diyakini sebagai seorang dewa yang menjelma di dalam tubuh manusia. Entah sampai mana kebenaran mitos tersebut. Namun memang sejak 700 tahun yang lalu, keluarga Goto sudah memujanya. Tapi mendengar kisah tersebut, Ai Goto malah mengatakan sebaliknya. Katanya ia tahu betul kalau monster itu bukanlah dewa, melainkan seorang anak kecil yang terjebak di dalam tubuh seorang monster. Kami nangka janai. Sementara Ai Goto sedang menuju tempat persembunyian, Daigo yang hari itu pergi untuk menyelamatkan istri dan putrinya, ternyata ia sudah ditunggu oleh Keisuke dan keluarga Goto lainnya. Awalnya pertukaran itu berjalan lancar. Keisuke setuju istri dan putrinya ditukar dengan adiknya Yosuke. Namun ketika hendak diserahkan, tiba-tiba Iwao curiga dengan Yosuke dan ingin mendengar bagaimana ia bisa ditangkap oleh Daigo. Karena sudah dicurigai, Yosuke yang memang sangat ingin mengakhiri tradisi kanibal di desa, mengatakan kalau ia akan melakukan apapun untuk menghentikan tradisi tersebut. Dan karena sudah ketahuan kalau Yosuke sudah berkhianat, pertukaran itu pun gagal dan pada akhirnya ya, beruntung Keisuke berhasil membelokkan arah tembakan tersebut. Karena tidak terima dengan tindakan Keisuke, si gendut pun lantas mencoba membunuhnya. Namun melihat nyawa Keisuke yang terancam, Iwao pun tiba-tiba mencengkram wajah si gendut dan langsung membunuhnya. Entah bagaimana caranya si Iwao ini punya kekuatan yang sangat di luar nalar. Bahkan bisa dibilang tidak seperti kekuatan manusia. Tembakan demi tembakan pun Daigo lepaskan ke arah Iwao. Bahkan tidak satu pun peluru tersebut bisa membunuhnya. Dan ketika tembakan tersebut diarahkan dari leher tembus ke batok kepalanya, tetap saja si Iwao masih bisa sadarkan diri walau hanya sebentar. Hingga tiba-tiba Daigo. Ya, tiba-tiba saja si monster sudah berada di sana dan berlari ke arah putrinya Mashiro. Daigo yang mencoba menghentikan si monster pun tak berdaya. Setelah mendapatkan satu pijakan tepat di dadanya, tidak ingin putri Daigo dibawa, Keisuke juga mencoba menghentikannya. Namun tetap saja ia tidak bisa dan Mashiro pun dibawa oleh si monster. Namun yang anehnya ketika Yuki mencoba untuk merebut kembali putrinya, si monster ini malah tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan ibu. Yang sepertinya inilah yang dimaksud oleh Ai Goto. Kalau jiwa si monster sebenarnya masihlah seorang anak kecil. Tidak berapa lama kemudian setelah kejadian itu, Daigo dan juga Yuki diam-diam dibawa ke tempat Munechika untuk diobati. Karena setelah kejadian itu ternyata kondisi Yuki sangat mengkhawatirkan. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong. Di saat kondisinya sudah benar-benar buntu, Daigo pun bertanya kepada Keisuke apa yang sebenarnya ia inginkan. Kenapa ia seolah-olah membantunya namun terkadang malah ingin membunuhnya. Rupa-rupanya Keisuke hanya ingin membantu Daigo untuk menyelamatkan anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Sementara misi untuk memusnahkan keluarga Goto, ia yang akan melakukannya sendiri. Ya, sedari kecil memang Keisuke sudah menyusun rencana kalau suatu hari nanti ia harus bisa mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Karena tidak mengerti dengan maksud Keisuke dan siapa sebenarnya monster yang ada di keluarga mereka, kakek Munechika yang bernama Masamune pun menjelaskan asal muasal tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge dan siapa sebenarnya monster itu. Semua bermula pada tahun 1949. Pada tahun itu desa Kuge menghadapi masalah yang sangat serius. Kelaparan dan hasil panen mereka selalu gagal. Ditambah lagi para warga Kuge juga sangat ketakutan dengan keluarga Goto. Pasalnya pada tahun itulah desa Kuge mulai dikuasai oleh keluarga Goto. Sejak kepemimpinan berganti di tangan seorang pria yang bernama Kinji Goto.
Ya, sejak Kinji Goto memimpin keluarga tersebut, ia menggunakan kekerasan kepada seluruh warga desa Kuge dan mengambil alih paksa tanah mereka. Warga desa Kuge tidak berani melawan karena pasti akan dibunuh. Apalagi ada rumor kalau keluarga Goto adalah kanibal. Nah, sebenarnya pada tahun tersebut keluarga Goto belum menjadi kanibal. Hanya sebatas rumor karena warga desa yang takut kepada mereka. Masamune muda dengan ayahnya yang memang sudah menjadi pendeta di desa Kuge sejak dahulu kala mencoba bekerja sama dengan Kinji Goto agar keluarga Goto dan desa Kuge tidak lagi saling bermusuhan. Walaupun awalnya ragu, namun Kinji Goto menyetujui hal tersebut karena merekalah yang paling diuntungkan dalam perjanjian damai ini. Namun sebetulnya walaupun keluarga Goto menggunakan cara yang kejam dan kekerasan kepada warga desa Kuge, salah satu keluarga Goto rupa-rupanya diam-diam berusaha mencari solusi agar desa Kuge terbebas dari perbudakan keluarga mereka, yakni Gin Goto. Ya, orang yang berusaha membebaskan desa Kuge dari kekerasan dan kelaparan adalah nenek mereka, Gin Goto, yang dikenal kejam. Loh, kok bisa? Nah, gini ceritanya. Dahulu kala Gin Goto muda yang dikenal sebagai wanita tercantik di desa itu berusaha sebisa mungkin membantu warga desa Kuge agar mereka tidak kelaparan lagi. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang membantunya. Naasnya lagi, kecantikannya itu malah menjadi malapetaka. Ia sering diperkaos oleh para warga desa dan bahkan oleh abangnya sendiri, yakni Kinji Goto. Karena kasihan melihat Gin Goto yang berjuang sendirian untuk kemakmuran warga desa dan malah dijadikan sebagai pelampiasan nafsu oleh keluarganya sendiri, Masamune pun mencoba mendekati Gin Goto untuk membantunya. Karena mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin mengubah desa Kuge menjadi desa yang makmur. Masamune pun membawa Gin Goto ke sebuah gua tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pendeta. Di sana Masamune mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya keluarga Goto lakukan kepadanya dan juga kepada warga desa Kuge. Namun tidak disangka ketika mereka baru saja beberapa menit berada di tempat itu, tiba-tiba ya, rupa-rupanya Gin Goto malah meminta Masamune untuk mau dengannya. Ternyata bukan salah warga desa Kuge selama ini melampiaskan nafsunya kepada Gin Goto, tapi karena memang Gin Goto ini adalah pecandu seks dan dia dianggap gila. Bahkan dialah yang selalu merayu para pria di desa tersebut untuk melayaninya. Seluruh warga desa bahkan keluarga Goto menduga kalau kegilaannya akan seks diwariskan dari mendiang ibunya, di mana ibu Gin Goto ini diketahui dahulunya dia adalah kupu-kupu malam di desa Kuge. Dan Gin ini tentu saja bukan dari keluarga Goto, dia hanyalah anak pungut. Dan pada tahun itulah akhirnya para warga desa Kuge pun menumbalkan seorang manusia untuk pertama kalinya, yakni ibu Gin Goto, karena dia dianggap sebagai penyakit dan penyebab desa Kuge dilanda kemiskinan. Dan penumbalan itu diberikan kepada sosok yang mereka sebut sebagai Kashihabe. Namun setelah sekian lama si kakek Masamune menjalin hubungan dengan Gin Goto, akhirnya mereka pun ketahuan dan dipisahkan. Mereka tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu sekalipun. Tapi karena si kakek Masamune sudah jatuh cinta dengan Gin Goto, mereka pun diam-diam bertemu di saat para warga desa sedang sibuk mengadakan festival tahunan. Pada malam itu Masamune terkejut karena Gin Goto mengatakan kalau ia sedang hamil. Namun ia tidak bisa memastikan kalau anak itu adalah anaknya. Ya, karena memang si Gin ini berhubungan tidak hanya dengan Masamune. Namun karena cinta itu memang buta, Masamune pun tidak peduli dan mengiyakan kalau itu adalah anaknya. Mereka bahkan berniat untuk membesarkan anak tersebut walaupun tahu resikonya. Sampai tidak lama kemudian, saat mereka sedang berdua-duaan, ternyata mereka ketahuan oleh para penduduk desa. Ya,
Lagi-lagi para penduduk desa mengira kalau Gin Goto adalah penyebab desa Kuge selama ini tidak kunjung membaik dan akan menumbalkannya kepada Kashihabe, sama seperti ibunya. Karena Gin dianggap gila dan sudah merayu banyak pria di desa Kuge. Ia pun dihajar habis-habisan dan akan ditumbalkan. Masamune yang mencoba memberi pembelaan pun tak bisa menyelamatkannya. Namun bukannya takut saat diarak, diikat dan akan dijadikan tumbal. Ternyata Gin Goto malah tertawa seperti orang kesurupan dan mengatakan kalau dia tidak akan mati dan akan membalaskan dendam kepada keluarga Goto dan seluruh warga desa Kuge. Ya, entah Gin Goto ini memang benar-benar sudah gila atau tidak. Walaupun tahu ia akan dijadikan tumbal dan tewas, namun dia merasa yakin akan bisa membalaskan dendam kepada keluarga Goto. Entah bagaimana caranya dia bisa selamat dan pada akhirnya menjadi kepala keluarga Goto di masa depan. Yang jelas, di saat Gin akan ditumbalkan malam itu, datanglah beberapa sosok yang diyakini kalau mereka adalah sosok Kashihabe. Kashihabe jana. Bersambung.